Ya, ini saya ulang sedikit lagi gitu ya. Kita bisa menentukan ukuran tanpa BSC. Kalau gitu ya ngapain juga pakai BSC gitu ya. Namanya juga alat ya. Ada namanya alat itu pasti ada keunggulannya. Tapi juga nanti di ujung sesi setelah pertemuan ini selesai akan saya ungkapkan juga kekurangannya itu apa. Gitu, namanya alat nggak ada yang sempurna juga. Gitu ya, nggak ada yang sempurna juga gitu. Nah, saat ini kita akan belajar nyusun ukuran ini menggunakan framework kerangka berpikir balance scorecard gitu ya. Nah, yang pertama adalah kalau ini kita ngikutin yang ini ya. Kalau tadi contoh rumah makan Padang itu yang sederhana sekali gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencontoh perusahaan yang punya visi misi, kemudian dia nyusun strategi, terus nanti punya KPI-nya bagaimana gitu. Nah, ini saya pakai contoh ada sebuah perusahaan namanya Pertambangan Nikel gitu ya, Pertambangan Nikel. Nah, visinya adalah menjadi perusahaan pertambangan nikel berstandar internasional tuh ya, berstandar internasional yang punya keunggulan kompetitif di pasar global ya, pasar global. Terus kemudian juga punya misi ya. Misinya ada yang merujuk kepada perihal produk-produk berkualitas gitu ya. Terus punya keselamatan kerja, kemudian operasinya juga efisien gitu ya, biayanya rendah. Kemudian dia juga punya tujuan mau maksimalkan shareholder sama stakeholders value, punya concern terhadap kesejahteraan karyawan gitu ya. Kemudian selain itu ya kita tahu namanya tambang itu bisa membuat pencemaran ya mengganggu ke orang-orang sekitar di daerah sana gitu. Nah, perusahaan ini juga punya misi yang concern ke arah sana. Jadi mereka beroperasi begini ya, efisien tapi juga mereka mau mempertimbangkan ya kesejahteraan si masyarakat di sekitar daerah mereka. Nah, setelah nyusun mereka melakukan analisis eksternal internal pakai alat tertentu dalam nyusun strategi, mereka strateginya mau pengembangan pasar ceritanya gitu, mengembangkan pasar gitu. Nah, ini ceritanya strateginya di sana mereka. Nah, kemudian ya setelah mereka menentukan ini si visi misinya gitu ya. Nah, mereka seperti yang gambar yang di minggu lalu teman-teman pelajari ya, bisa langsung nentuin KPI-nya bisa gitu ya, bisa kayak tadi gitu ya. Visi misinya ini apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, cuman kita mau belajar dari metode BSC ini gitu ya, satu persatu. Jadi ketika mereka sudah menentukan ini gitu ya. Nah, kemudian mereka menentukan lagi ini kan memang tujuan gitu. Tapi tujuan ini kan masih sifatnya abstrak ya, konsep gitu, abstrak gitu. Nah, mereka menentukan lagi tujuan-tujuan pendek yang lebih detail gitu ya, lebih detail, mau dicapai yang lebih detailnya gitu. Nah, mereka menentukannya ini contohnya. Nih 1 sampai 21 ceritanya. Gitu ya. Banyak sekali 1 sampai 21 gitu tujuannya. Gitu di sini ya. Ini memang bahasa Inggris. Nah, saya sudah terjemahkan di yang slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa pakai. Cuma nanti pas KPI segala saya lebih banyak pakai istilah bahasa Inggris ya, karena kayak pertama tidak terlalu pas untuk diterjemahkan. Yang kedua kalau pakai bahasa Indonesia kepanjangan kalau diterjemahkan, nggak bisa pakai kalimatnya sudah saya coba tapi jadinya panjang-panjang. Jadi nanti gambarnya tuh nggak cukup gitu loh. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini saya terjemahkan di sini ya, terjemahkan jadi begini. Cuma nanti seterusnya ketika nanti kita akan belajar di kotak BSC-nya atau nanti teman-teman akan belajar peta strategi gitu ya. Nah, itu lebih bahasanya lebih enak lihat yang ini gitu ya, lebih kecil bahasanya gitu dibanding lihat yang ini. Kalau ininya mungkin nggak terlalu, nanti KPI-nya masalahnya KPI-nya. Nah, jadi ini sama udah saya terjemahkan, jadi teman-teman bisa lihat yang mana aja, bisa ya, sama aja lihat yang mana aja. Nah, saran saya adalah teman-teman kalau nggak ngeprint dulu, paling nggak pakai 2 device. Jadi satu lagi tuh device-nya tuh buat lihat PPT-nya ini aja biar nggak gerak-gerak gitu ya. Satu lagi ya ininya jalan gitu ya, menyaksikan video ini itu sambil jalan tapi satu tuh nggak gerak gitu ininya. Nah, itu saran saya ya gitu di sana. Nah, ini jadi mereka menentukan nih. Nah, bedanya apa sasaran-sasaran strategi sama visi? Ya, ini lebih detail ya. Ini lebih detail, lebih tergambar untuk mau dicapai gitu ya. Kalau kayak tadi gitu ya nih di sini. Berstandar internasional, keunggulan kompetitif. Tapi di sini kita bisa lihat kalau misalnya ke internasional gitu ya, mereka nih itu. Oh, berarti kita mau ada
menjalin aliansi strategi sama jaringan internasional tuh, seperti itu. Terus kalau tadi kita bicara mengenai keunggulan kompetitif di pasar global, oke, mau dilihat dari apa keunggulan kompetitifnya? Kan banyak sekali mau dilihat dari apa keunggulan kompetitifnya. Nah, di sini lebih jelas. Oh, misalnya asetnya mau maksimal gitu, terus kapasitas tambangnya mau meningkat gitu ya, layanan barunya berkembang. Nah, ini seperti itu. Nah, ini tidak ada pakemnya memang gitu ya, tidak ada pakemnya. Dan apakah ini perlu kalau memang bisa langsung menentukan KPI-nya gitu ya, ya silakan bisa gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi nantinya akan lebih mudah kalau pakai ini dulu sebetulnya. Ya, nanti kita lanjut dulu, nanti teman-teman pasti akan lebih bisa mengerti kalau kita sudah lanjut gitu ya. Kita lanjut di sini. Nah, ini kan tadi saya mengatakan ini ya, mengatakan 1 sampai 21. Mereka pengen punya ini terus langsung aja nentuin ini. Nah, tadi saya mengatakan ada perspektif BSC dulu nggak sebelum mengatakan ini? Nggak ada ya. Artinya bahkan ya udah lengkap seperti ini, gitu ya, udah lengkap seperti ini ya. Perusahaan bisa menentukan SO, menentukan KPI itu tanpa menggunakan BSC, gitu ya, tanpa menggunakan BSC gitu. Nah, cuman gitu ya gini. Nih ya. Kalau kita nggak pakai teknologi BSC gitu ya, nah artinya orangnya kan dia akan berpikir tanpa apa ya, tanpa batas ya, tanpa batas seperti yang kemarin kita sudah sepakati saya sudah terangkan di pertemuan yang sebelumnya gitu ya. Nah, dia akan berpikir tanpa batas gitu karena yang ininya nggak ada, hijau-hijau nggak ada gitu ya. Apalagi ya gitu. Nah, sampai ke angka kita nggak tahu gitu ya, 1 sampai 21 itu ketemunya dalam jangka waktu berapa gitu ya. Terus bagaimana cara dia menentukan 1, 2, 1 bisa aja merem gitu, terus oh ini nomor 1 ini gitu ya. Nomor 2, aku pikir ini, nomor 3. Tidak salah, tapi bayangkan teman-teman berpikir tanpa arahan dengan arahan gitu ya. Nah, kalau tanpa arahan menghasilkan 1 sampai 21 ini bisa lama sekali, bisa tidak yakin juga dengan apa yang dipikirkan gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara menggunakan ini ya, udah ketemu gini, terus gitu mereka mikir ini nanti oh ini mungkin nanti diukurnya 2 ya dari sini. Nanti diukurnya 2 di sini. Nah, cara berpikir ini, itu cara berpikir yang menentukan ukuran KPI tanpa framework BSC. Ini cara berpikir yang membuang waktu dan energi yang banyak. Gitu ya, membuang waktu energi yang banyak. Makanya dari awal saya bilang, BSC ini hanya alat bantu. Ya, hanya alat bantu. Bayangkan ya, kalau seperti ini. Nih. Perusahaan punya visi misi, ya, perusahaan punya visi misi. Nah, kemudian setelah perusahaan punya visi misi, gitu ya, nih, ya ini sama, ini yang tadi kalau yang saya tadi sudah ini kan ya, gitu. Nah, kemudian kita bisa berpikir satu persatu. Oke, saya pikirin visinya dulu, gitu ya. Visi ini, gitu ya, nih, menjadi perusahaan pertambangan nikel berstandar internasional, kemudian punya keunggulan kompetitif di pasar global, gitu ya. Nah, saya dari visinya ini, gitu ya. Saya mau lihat visi ini tercapai dari sisi finansialnya seperti apa, sisi customer-nya seperti apa, bisnis proses seperti apa, learning anecdote seperti apa. Akhirnya ini menjadi pagar, gitu ya, pagar. Di sini pagar nih, 4 ini. Dah, dari 4 ini aja yang dipikirin. Jadi nggak mikir visi nomor 1 ya tadi. Kemudian nomor 2, nomor 3, terus. Mungkin ketemu bisa lebih dari 21, bisa, dan akhirnya bingung sendiri karena saking banyaknya. Bisa juga ketemu cuman 3 atau 4 atau 7 atau 8. Nah, seperti itu. Ya, permasalahannya bukan masalah di jumlah, bukan. Tapi tepat nggak yang dipikirkan, gitu ya. Tepat nggak? Ini kita punya alat bantu, ya, punya 4 kamar ini, and then you can stop thinking without guidance gitu ya, kita bisa berpikir di dalam tiap-tiap kamar ini saja. Kan itu lebih memudahkan cara berpikirnya. Udah mah 4 ini kita sudah mengerti hubungan sebab akibatnya. Jadi pasti nyambung dari sini ke sini ke sini ke sini. Ini kita bisa berpikir ini nyambung nih semuanya. Gitu, nah seperti itu. Ya, gitu. Ini dari visinya. Nah, kemudian misinya sama ya, misinya. Nih. Ya, udah ketemu SO-nya, baru kita nanti bisa mikir, berarti nanti udah ketemu SO-nya, baru kita tentuin, KPI-nya apa, gitu ya, KPI-nya apa. Nah, udah gitu, sama misi juga. Misi kita bisa lihat, satu persatu, ini ada berapa ya? Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu ini kita mau lihat dari sisi, nah, kalau misi kita bisa lebih bebas ya. Misi kita bisa, saya misi ini mah, misalnya gini ya, nih.
ya. Nih, misi yang atas itu saya mau lihatnya dari sisi customer sama lihatnya dari bisnis proses. Nah, kemudian misi yang kedua, saya mau lihatnya dari, perhatikan panahnya, ini saya mau lihatnya dari bisnis prosesnya aja. Misi yang ketiga, saya mau nanti ukurnya itu tuh, atau tujuan yang mau saya capai itu, tujuan ini tuh saya mau ukurnya dari financialnya aja. Kemudian ini ukurnya dari sini aja, ini ukurnya dari sini aja. Nah, ini sudah jelas arahannya. Gitu ya. Artinya tidak harus satu misi ini semuanya. Nah, kalau visi sebenarnya tidak ada standarnya sih sebenarnya. Cuman alangkah baiknya kalau visi itu bisa diukur dari semuanya. Karena visi itu kita kan kemarin belajar ya. Apa? Benar-benar pernyataan apa sih perusahaan itu mau jadi apa. Nah, kalau mau jadi apa berarti sebaiknya mereka si pernyataan mau jadi apa itu bisa diukur dari semua perspektif. Tapi kalau misi itu kan lebih kepada turunan apa setelah dari visi gitu ya, bahwa pernyataan kenapa perusahaan itu ada gitu ya. Perusahaan dari itu karena dia mau menghasilkan mau ini bla 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 ini sampai 5. Nah, kalau misi mereka nggak apa-apa. Misalnya satu ini buat yang ini gitu nggak apa-apa. Karena kan yang misalnya ini ya 3 dia cuma kesini nggak apa-apa. Tapi kan apa namanya yang lainnya ada misi yang lain yang mencangkup yang menutupin gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, alhasil ketika sudah kita kelompokkan seperti ini gitu ya, financial, terus ini financial. Nah, kita kan lebih mudah untuk menentukan si ininya, tuh ya, sininya. Tuh misalnya, nih, di financialnya saya mau nentuin ini aja, gitu ya. Saya lihat dari, nih, financial performance. Financialnya dilihatnya dari sini ya, berarti shareholder sama dari visi. Nah, visinya menjadi internasional dan punya keuangan kompetitif, kemudian maksimalkan shareholder sama stakeholder. Kita mau lihat dua ini dari sisi financial performance-nya aja tercapainya, gitu ya. Nih, kita bisa lihat tuh, ukuran financialnya tuh. Perusahaannya pengen, karena saya mau kompetitif, kemudian standarnya internasional, kemudian maksimalkan nilai shareholder, stakeholder, berarti nilai perusahaan itu menjadi sangat penting. Nah, karena nilai perusahaan menjadi sangat penting, berarti itulah tujuan yang mau saya capai di sisi financial, di perspektif finance. Nah, ini yang tujuannya. Nah, kemudian sudah kita tahu nilai perusahaan, baru kita bisa tentukan nilai perusahaannya mau dilihat dari apa. Banyak kan ya, mau ROI, mau ROA, banyak sekali. Nah, ini perusahaannya menentukan, saya mau lihatnya dari ROE sama dari EVA-nya aja. Gitu, nah seperti itu. Nah ini terserah perusahaan. Nah tapi dia bisa menentukan ROE, bisa EVA itu karena dia sudah menentukan karena saya mau tujuannya itu adalah nilai perusahaan saya. Nah nilai perusahaan saya dia bisa menentukan itu karena dia berangkatnya dari kerangka berpikir yang sudah terpetakan, bukan ngawang-ngawang kayak tadi. Seperti ini. Tuh, nih lalala tuh ya mikir aja seperti ini. Nggak ada panduannya. Gitu ya, nggak ada panduannya. Gitu ya. Ini sama sih contohnya, cuman lihat tuh, company value aja baru keempat, baru ketahuannya, gitu ya, baru keempat ketahuannya. Akhirnya nggak puguh ini urutannya mana yang mau diduluin, mana yang mau dicapai duluan, nggak jelas, gitu ya. Nah seperti itu. Nah kita lanjutkan ya. Nah jadi ini ceritanya sudah mereka berpikir by perspektif gitu. Nah, perspektif kemudian di financial yang kedua mereka saya mau lihatnya dari total aset. Kenapa? Karena saya mau dikaguminya dari jumlah aset saya. Ya itu tujuan mereka, nggak apa-apa. Yang penting mereka sudah punya tujuan. Kemudian ya revenue profit mas standar ya, setiap perusahaan pengen revenue, pengen profit gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa ditentukan KPI-nya. Gitu, seperti itu. Begitupun dengan yang lainnya. Mereka berpikir nih customernya dari visinya ada, kemudian dari yang misi yang pertama ya, nih punya produk kualitas, kemudian mengutamakan keselamatan kesehatan kerja serta kelestarian lingkungan gitu ya. Nah, mereka mau lihat ini. Nah, ini nanti ada diukur dari customer value ya. Ini diukur customer value, kemudian customer value juga akan mengukur dari visinya dia. Kita lihat ya di visinya. Oke, nah ini saya kasih tanda panah karena jangan lupa ya, hubungan sebab akibat ini nggak boleh terlupakan. Kita harus berpikir ya, harus mengingat ya bahwa financial itu bisa terjadi karena ada di customer. Nah, di sini kita bisa lihat ya di customer dia mau diukurnya dari apa. Nih. Tadi kan banyak ya lingkungan gitu ya dan sebagainya gitu produk yang berkualitas gitu. Nah, semuanya dikumpulkan jadi satu dengan ya ukuran ini. Jadi berarti saya mau punya
pertumbuhan yang konstan gitu ya, yang sustain, yang jelas gitu angka pertumbuhannya gitu. Nah, diukurnya dari Companies Wealth Index. Nah, nanti kalau teman-teman ya sudah kerja sih, nanti kalau di Wealth Index itu ukuran kinerjanya itu banyak sekali ya, dari ada ukuran Companies Wealth Index gitu ya. Nah, salah satunya nanti di situ adalah apalagi jenis industrinya akan sangat mempengaruhi gitu ya. Nah, kalau ini tambang, salah satu perusahaan itu bisa dikatakan sehat atau nggak sehat itu kalau memang dia itu ada ada ukuran, nanti mereka harus diukur dari kontribusi mereka terhadap lingkungan gitu ya, karena nggak boleh mencemari dan sebagainya. Percuma aja nanti perusahaannya laku atau untungnya besar tapi dia mencemari lingkungan, itu nanti dia indeksnya tuh jelek, company wealth-nya. Apalagi kalau BUMN ya di sana. Nah, ini tuh customer-nya jelas tuh, mereka menentukan punya profitable bisnis yang baru, terus customer satisfaction, kepuasan konsumen ya. Nanti diukurnya dari seperti ini. Maaf ini salah juga ya, kurang ininya. Nah, itu kurang cross check-nya saya gitu. Nah, nih ya. Nah, kemudian yang begitupun dengan yang selanjutnya ya, di bisnis proses. Nah, di bisnis proses mereka menentukan ininya dulu gitu ya, SO-nya dulu gitu ya. SO-nya mereka tentukan dulu SO-nya. Nah, ketika mereka tentukan SO-nya baru baru mereka bisa berpikir gitu ya, SO-nya mau ini nih. Ya, kalau bingung baca bahasa Indonesianya ya, gitu bahasa Indonesianya. Nah, ini gitu ya. Udah gitu nanti mereka, berarti dengan ini kita KPI-nya diukurnya dari ini gitu, dari sini gitu, seperti itu. Nah, cara menentukan KPI ini lagi-lagi tidak ada aturannya, enggak. Cuman kalau misalnya Anda menentukan tujuannya membangun strategi aliansi dan jaringan internasional. Nah, berarti coba bayangkan kalau kita punya tujuan itu, berarti saya mau diukur dari apa ya tujuan itu tercapai. Nah, ini perusahaan menentukan dari tujuan ini akan diukur dari ya jumlah ini crash itu pager ya, bukan hashtag ya, bukan ya. Nah, tapi ini istilah untuk menunjukkan, makanya kan dispasi. Kalau hashtag kan nggak dispasi ya gitu. Nah, ini dispasi artinya itu jumlah atau number ya. Number atau jumlah dari strategi aliansi yang dilakukan atau dijalin oleh perusahaan itu. Dan seterusnya. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini ya. Misalnya yang gampang nih. Memastikan kualitas pekerjaan ya, project nih, memastikan pekerjaannya itu berkualitas selesai gitu ya. Nah, diukurnya dari apa? Nah, dia diukur yang pertama itu dari keterlambatan di days late. Kemudian dari downtime gitu ya, dari kalau tambang itu ada saat-saat di mana alatnya itu tidak bisa digunakan dulu untuk beberapa jam gitu. Nah, seperti itu. Sehingga itu dibilangnya itu downtime gitu ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, seperti itu. Kemudian ada mereka mau diukur dari ukuran penaltinya. Ya, kalau tambang itu biasanya misalnya ya tadi, kalau misalnya produknya bisa nggak berkualitas, bisa gagal produksi gitu ya, nikelnya nggak sesuai dengan yang direncanakan, ataupun komplain dari konsumen gitu, nanti mereka kena penalti di sana gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, itu KPI-nya di sini gitu ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman nggak tahu itu ya QHSE. Oke, ini saya kasih tahu ya, biar ininya aja. Kalau nomor 1 jelas ya kalimatnya gitu ya. Nah, kalau nomor 2 itu gini, jadi kadang-kadang perusahaan tambang itu kapasitas tambangnya itu semakin besar, itu berarti dia semakin bisa melakukan penggalian lebih banyak lagi di beberapa wilayah. Nah, makanya dia pengen punya fasilitas tambangnya, miningnya itu yang lebih bervariasi dan lebih besar gitu ya, lebih luas gitu. Nah, terus juga dia pengen punya jasa yang baru. Nah, di sini kan jelas jasa ya, dia pengen jasa yang baru ya, atau mungkin nikel jasanya apa gitu ya, saya juga kurang hafal bisnis nikel gitu ya gitu. Jadi mereka pengennya punya jasa yang baru. Mungkin kalau tadinya nikelnya dikirimnya harus dengan kemasan seperti ini, mungkin nanti bisa dikirim dengan kemasan yang berbeda mungkin ya, seperti itu. Nah, terus mereka pengen punya sumber pendanaan yang lain, pengen asetnya itu digunakan secara maksimalnya lebih lagi. Nah, kemudian dia pengen juga excellent itu unggul. Nah, unggul dalam procurement sama logistik. Dan selanjutnya di sini ya, misalnya
QHSE, kalau teman-teman tahu, QHSE itu keamanan ya, keamanan. Jadi nggak boleh ada kecelakaan kerja. Nah, makanya diukurnya dari jangan ada accident zero di sini, gitu ya. Juga nggak boleh ada pencurian asetnya, bahan baku dicuri dan sebagainya. Ini tadi saya terangin ya, risk management ya harus ada ini kan risiko yang bagus gitu ya. Kemudian hubungan yang cukup baik sama pemerintah sama klien gitu ya. Nah, terus mereka juga pengen ada marketing yang lebih agresif gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang di learning and growth ya, ini pasti udah tahu ya di sini. Nah, ini maaf saya salah ketik ya di sini. Ini harusnya improve GCG nggak salah ya, improve atau melaksanakan kegiatan GCG-nya karyawan ya. Nanti saya kasih catatan di classroom ya, classroom yang ini salah nih, saya lupa perbaikin ya di sini. Nah, yang jangan lupa adalah hubungan sebab akibatnya ya, itu jangan lupa hubungan sebab akibatnya. Ya, nah ini ya itu jangan lupa saya ulang lagi ini ya. Jadi ini learning road ini itu untuk mencapai ini dan seterusnya di situ. Nah, oke.